Sumber, iring kawitan untuk Jepang Asentari. Om Swastiastu. Dua meter jerumanku, topeng aja. Jerumanku sampai sejak depan itu. Ibu Kepala Dinas serta jajaran keluarga besar Dinas Pendidikan yang tidak dominasi kalau kesan kesempatan kita pada hari ini Pak Wayan Suwarjaya, kalau di Welaga saya anggap sudah sebagai orang tua saya, karena pun api kehadiran Titian hari ini dengan casing yang berbeda dari Bapak adalah salah satu kontribusi daripada beliau. Tanpa semangat, tanpa dorongan motivasi, tentu kita tidak akan bisa menjadi ataupun tidak bisa berada untuk bereksistensi. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sedikit pun kontribusi atau orang pernah berbuat kebaikan pada kita jangan dilupakan. Tetapi apa kebaikan yang pernah kita lakukan jangan diingat. Tepuk tangan untuk baik. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini dalam rangka menyambut acara, bukan menyambut lagi karena sudah lewat, acara Dharma Santi sangat ideal dalam rangka mengisi rangkaian kegiatan tahun baru Saka, yakni acara Sista. Itu guru yang profesional dan yang bijaksana. Temanya tepat sekali, karena ternyata ada bijaksananya di sini. Karena selama ini kita berpikir parameter kita ketika berbicara profesional selalu ditakar dengan sertifikat, sertifikasi. Ini katanya yang profesional. Maka dengan demikian profesional selalu hanya dikaitkan dengan intelligentsia question kita, yaitu formulasi di hard skill. Ya, hard skill adalah dampak dari aspek modernisasi dan globalisasi. Tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, ternyata kita tidak cukup memiliki sebuah modal di intelligentsia question dengan segudang titel yang kita miliki. Mohon maaf, saya kuliah bukan untuk cari titel gitu. Tapi sama itu Bapak, dia nggak akan mungkin bisa pakai titel ketika gelar pandita itu ada. Karena kita sudah amaliaran, tidak mungkin ada bido pandita doktor, nggak mungkin itu. Tetap hidup pandita Empu Jaya Caryananda, tapi SK Welaga saya di kampus ya isi gelar akademis, tanpa diisi pun bagi Titian karunia Tuhan sudah luar biasa, melebihi dari titel doktor itu kita terima. Nah, oleh sebab itu soft skill kita ini yang kurang mendapat perhatian. Mentalitas, attitude niki yang kurang. Why? Mengapa? Sarang sami ini karena kita juga sebagai pendidik beda dengan era-era kita yang alit-alit dulu. Hormat kepada orang tua yang terhormat pasti pula hidup bahwasannya makin tidak ada, malah kalau sempat menggoda guru itu enak di anak-anak. Maka dengan demikian ini telah terjadi, kalau boleh kita katakan ideoskip, pergeseran ideologi. Kalau pergeserannya movementnya itu berangkat kepada konsep pembangunan sebuah nilai, value contracts, ya nilai kita ambil bagian, tapi telah terjadi degradasi. Apakah zamannya yang salah atau pola asuhnya yang salah? Barangkali kita kembali di nyepi inilah kita diajak untuk mulasari. Yang yang sering bicara dengan bahasa self understanding, itu memahami peran kita masing-masing.
memahami peran kita masing-masing. Maka Dharma Sandi ini menjadi sebuah titik tolak bahwa seseorang secara umum butuh sekali sebuah pengakuan. Tapi tinggal sekarang Bapak Ibu sekarang saat ini berada pengakuan apa yang diinginkan? Pengakuan atas aspek pemenuhan nafsu hanya semata-mata untuk di fisikal, tentu kita sangat rendah. Kalau kita ikuti teori Maslow, hidup manusia itu mengalami proses gradasi: isi perut, pendidikan, pekerjaan, privilege, sebuah harga diri. Maka kita sendiri sebagai pelaku-pelaku pendidik, mungkin Pak, untuk menjadi seorang siswa, apakah kita hanya sekedar mencetak orang nanti tamat bisa dapat pekerjaan? Jadi yang sering di dunia kampus barangkali kalau Pak Bupati anak SMA 1 beken banget di Denpasar, tidak anak SMA 2 Denpasar yang notabene dulu disebut dengan SMA 79 di Denpasar, masuk jam itu mulai jam siang. Yang sudah namanya anak bergajul di PP Sudirman, kami ini. Di sana ada pemain basket, di sana ada penyanyi. Kalau anak SMA 1 itu piani betul gitu. Ya, tapi dari tengah-tengah berandal begitu ada seorang sulinggih muncul saat ini gitu. Makanya dari preman menjadi preman, jangan setelah preman jadi preman gitu. Dari bandit jadi pandit, ketika setelah jadi pandit baru jadi bandit gitu. Mirip-mirip loh Pak. Karena sekarang memang kata-kata itu kan mirip, memang itu konotasi yang bertolak belakang. Misal pemborong, pembohong, mendekat itu. Pejabat, penjahat, gitu. Pemimpin, pemempeng gitu. Pengurus, penguras gitu. Nggak tahu kok seperti itu. Ramah, selamat, marah gitu. Tuhan, hantu gitu. Karena Rubenedel ini tetap ada. Karena daya tarik kedua ini luar biasa Pak. Kalau kita berbicara masalah ideal, visi tentang guru yang sista dan profesional dan bijaksana, memang terus terang tarikan dunia ini luar biasa saat ini. Maka saya sering tidak apa ya, tidak menjadi jaminan kalau Bapak yang tersertifikasi itu lebih meningkat kinerjanya, perusahaannya miliunan. Jadi mana kerja tamat jadi perusahaan narkotik, investasinya akhirnya SK kembali tamat di bank. Kalau kita PNS kan semua di bank sekali kan. Sekolahan itu pada Jumat aja kan. Nanti karena kita korpri semua Pak, kos pegawai prihatin. Ya kan? Makanya sertifikasi ini ada yang perusahaan Batako, ada yang kos-kosan buung aja ini. Pinternya kita begini. Wah, kalau ada yang ketawa berarti ada yang kena tuh. Ya, saya seperti Pak tadi, anak apa? Aman administrasi. Ngajiin sengkai malah lapornya ketat. Biar masuk, apalagi sekarang sistem IT kan. Dia diajak seperti itu sebagai sulingnya malsu, tanda tangan mahasiswa kan susah, bukan dia ideal. Karena bagi seorang suling ini kan apa yang paling penting Pak Satya? Tanahnya mengeluarkan ikan dharma saking kesatya, Satya nabi je, patut deh gitu. Tapi kalau harus berbohong ya apa boleh buat? Satya samanya, tidak ada setengah satu, berarti Satya samanya itu. Ini banyak benar jadi didikat kita semua, bukan Satya samanya, Satya laksana, Satya rendai. Ini paling pepes Satya meminta tuh deh. Tadi ketahuan tuh. Ada apa sekarang? Dengan salah siapa? Maka dengan demikian kembali back to basic, kita diajak masuk ke dalam diri kita. Maka kalau konsep keberadaan itu makin kurang di era global, ada 5 hal ciri-ciri global. Satu adalah hiperkonsumsi.
Nggak pantas beli mungkin. Saya ada ngomong beli. Dumun nasi makin narkoba. Dumun teman mau bakti makin teman api kan? Menceki kan? Angkat bapak yang nulis lah menurut ini bisa kedai. Narkoba, narkopi Banyuatis. Bapaknya Banyuatis ya? Kalau narkopi itu tak apa-apa, kopi plus. Ada kopi susu, ada kopi tubruk, ada kopi W2 ganti hipermarket. Mekejang jualan pakai internet. Saya paling heran karena Mekejang sing cukup, padahal kata bijak kami mengatakan dunia ini memberikan kecukupan bagi semua penghuninya, tapi bagi seorang yang serakah seluruh isi dunianya akan kurang. Akhirnya ke kantor ngambil barang dagangan. Aku dia lagi ngetren setelan gitu apa? Pimpinan orang anak buah mau belanja buung ngajain mendagang sekolah. Itu kita begini. Jadi orang profesional bukan profesional sebagai pendidik, tapi profesional jualan. Nah, akhirnya apa? Setelah bulan kita kasbon saja nggak cukup bayar, kenang semangat ngajain. Realita ini. Nah, kan rumahnya. Jani pas zaman sing maya mani taginep. Semua saya sembelih. Iya kan? Ada nggak ngetren tentang demam, tentang lagi batu akik di sini bapak-bapak? Kalau ibu-ibu sudah model berokat, aduh betul-betul ngemenek kan memang berokat. Bisa dari UKMC telah. Karena apa? Kenapa hipermarket? Karena dalam rangka memenuhi hiperkonsumsi. Apa? Hiperreality, reproduksi identitas. Padahal bicara masalah identitas itu apa Bapak Ibu sekalian? Kita kira dengan melengkapi diri kita hal-hal yang bersifat material, bunga, rem anggur, tapi belum tentu membawa kedamaian di dalam diri kita. Padahal Santi ini pengen dulu nih, Om Santi, Om. Ternyata bunga. Jadi guru bergaul dia ngajak anak dunar-dunar dia. Kadang Santi pengen dulu, Santi cepok Om nih yuk. Santi Om. Asal aja, belos aja. Yang kritis kali tadi yang di rumahku tadi tinggal lama tekap kopinya gitu. Ya, dengan demikian ini dia hiperreality. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Pertima berdasari ada nama bakti kepura yang paling penting sekarang pembunuhan pertima made in Jepang and Korea. Toyota, Mitsubishi. Tiap bulan ada skill model baru mobil dekor. Maka inilah Pratima dibuat oleh pabrik di Jepang, bukan Pratima mendatangkan keselamatan tapi membawa malapetaka. Kayak di rumahku PDKC Natabang Banten di Kumpul Langgar itu kan ditakonan mangku dek kenapa Pratima saya di motoriku ada dewan motor kedulun sangyang Toyota sangyang Mitsubishi. Jadi percaya gadi nanti sesari pun keganekin padahal petarangnya si kawan. Saya buat video aja Pak, terus terang situasinya kritis ini ya kan? Jadi inilah jadi identitas dengan banyak numpuk mobil dan sebagainya, numpuk rumah, padahal hidup ini
ujungnya apa Pak? Mati sudah ngabung mobil, tapi itu menjadi sarana saja, bukan untuk sebuah reproduksi identitas. Karena sing cukup daya dukung untuk memenuhi hasrat, karena ini bersifat keinginan bukan kebutuhan, need and want. Apa? Hipertensi Pak. Jadi demikian. Maka ada proyek akalin doang ya. Akalin. Thank you very much Mansiu Store Samas. Ya, karena kebutuhan kita menjadi apa, keingin kita menjadi gak terbatas. Ini tertampang jadilah acara apa nama acara sistem Jepang bener sakwan kan gitu. Realitas itu yang cukup mekejang bekaman punat kejokan mekejang makan kenalan mekejang barangi karimun kan sing panesan bulan kan mata lainnya bulan jadi semuanya cicilan dini bulan itu semuanya cicilan panas kan? Maka mulailah ini akal-akalan niki untuk penutupan niki maka saya syukur Pak Wayan Legel angon PNS jadi tadi sulitnya sing dari mobil Pak sulitnya tak boleh berutang tak boleh render nipu itu jadi pun legal SK ditarik dari BRI akhirnya pegawai BRI bilang menyesal hilang nasabah sayang kanya kecukupan ketika yang benar melihat dunia secara sekarang. Kenapa? Kita sudah tidak ada milik siapa-siapa lagi dengan kesederhanaan. Ditampil liu. Tapi bukan berarti saya mengajak Bapak untuk semua jadi sulingnya. Kasihan juga Pak Nyen kelenengan yang hilang orangnya. Bersaing kita. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan konsep sistemiki, sederhana saja analisis dari kita. Padahal ketika kita pulang nanti sehingga ngapa kesulitan, sehingga ngapa mobil, sehingga ngapa apa. Salah satu warga, salah satu di Indonesia paling kaya, tajir sekali Pak. Dia satu-satunya somahnya mati punya lalu motor. Tidak lembu dibelikan motor baru. Karena suat nganten kaunya siap sakil sing nganten disubut suat ngapain dia langsung nganten dia Akman somai itu dengan orna tuh pada dalam ikan dibawakan mati kemewahan dunia nggak dibawa mati tubuh ini kayak apapun kita sang yang kompor meragakan dibakar kenapa? Ketika kita terakhir maka bahasa di pasal apa nadasin orang mati yo mati sangat ini dibelai ketar dan selamati untuk manusia ada bahasa dua lacur atau nulik ke desanya kalau sudah lacur ganti manusia dewek sing kita banyarannya manusia di pepago bandingan ngomai bandingan aku mesti kalah hilang yang kita yang olas lu ngidotnya paling seng bahasanya kangen nantinya mati asus sudah jelek dikasih teman motong gaji timpal teman korupsi bangke nasnya gitu ya pas kan yang selangnya dulu yang mati saya mikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu lagi sinamang mandro loh nah jadi dengan demikian ada yang bawa kita pulang hanya karma kita tubuh ini gak ada gunanya amal yakin maka pujanya Jermanku Dewi Mahasiddiyatnya nirmalat maka laksmi sides jadir gayut nirgena suka wardincat maka ketika kita sudah pulang kita tidak berdaya menjadi orang lacur, orang miskin maka tubuh inilah kita persembahkan kepada beliau yang pada saat itulah jiwa kita akan tersucikan Laksmi sidis jadi gayur justru kemujizat itu akan muncul ketika kita mempersembahkan diri kita kekuatan kita akan muncul ketika kita mampu menyerahkan diri kita Laksmi sidis jadi gayur Laksmi keberuntungan sidis kemujizatan akan berpanjang
nir wigena suka berdinca, nir tidak wigena hambatan suka berdinca kan tersubur. Sama ketika ibu-ibu di sini meninggalkan rumah kelahirannya karena saking ikhlasnya dia, saat itu the power cinta kepada sang suami, padahal belum tentu 5 tahun pasca perkawinannya terus gitu mesra, paling sering mesra hutan cinta. Ya, karena suami telah melirik wanita lain. Maka istilah suami-suami tidak cerdas memelihara istri, tapi lebih cerdas malah memelihara istri orang lain. Itu benar-benar. Ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kembali kita ke dalam. Maka konsep revolusi apa yang disampaikan bukan terletak pada banyaknya materi yang kita miliki, tapi bagaimana kita sekarang ke dalam, masuk ke tengah ini mulat saya. Subur sing niki membawa kebahagiaan, belum tentu mereka bilang Pak 100 juta barangkali raga belum tentu sejahtera. Ada rasa syukur dan angayu bahagia niki gitu. Tapi malah dari guru penelitian disulihi petanda cita-cita nabi, malah nabi cita-cita sudah terakhir nih. Walau akan beli Pak Kate, dia bisa jadi rektor besok. Bisa jadi rektor, lamun titian yang mungkin jadi rektor jabatan terakhir SK kan sampai mati. Kalau pensiun kita 65 di dosen, kalau sampai guru besar 70, ini tidak pernah pensiun, ngilu nol. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan konsep profesionalisasi, untuk Bapak silahkan, ini memang kita harus analis karena konstruksi kita lihat terlebih dahulu. Konstruksi fisikal, konstruksi psikis, and konstruksi spirit. Benten mantan guru agama, ini ada guru agama ini. Kita masih mengenal sering disebut trisarira, stula, suksema, dan antakara. Tapi untuk Atman semuanya tidak cocok disebut sarira, karena sarira adalah sesuatu yang mudah terbakar. Sarira itu deha di dalam Sanskrit. Tapi kalau gitu pada dasarnya bareng rasa Atman itu sarira gitu. Antakarana ya tidak ada sariranya. Maka fisikal kita ini Pak, kita berbadan fisikal, jangan pula menolak dunia dalam rangka profesionalisasi ini. Maka dalam badan ini dia kebutuhan apa? Butuh perawatan, tapi bukan badan untuk dipertontonkan sebagai reality, tapi sebagai istana Tuhan Pak. Bahasa keren Dehi Dewa Laya Prokta Sejiwa Kewala Siwa. Badan inilah istana Tuhan, Sang Atman Siwa itu sendiri. Tapi ketika badan kita menjadi istana, Atman menjadi Narayana. Tapi ketika badan jadi penjara, Atman menjadi narapidana. Jadi tubuh ini jadikan istana-istana. Kapan tubuh kita tidak jadikan istana, kita akan mencari pura-pura di luar diri kita terlalu jauh. Metite yakre umumnya sukit jalan perjalanan. Tapi tegur yang metite yakre luas bocor kekelutung sehingga berubah. Karena penziarahan kita mencari tempat suci Tuhan keluar. Semakin keluar semakin jauh. Padahal dalam konsep agama, masuk dan keluar harus seimbang. Betul tidak? Yang saya nggak suka malu kengken musuhan. Ya. Ini yang penting. Ya. Maka itu ibu-ibu ini dalam pasangan, suamilah tuannya. Suami, guru. Ibu adalah istri. Akhir ibu dan sini seimbang, ibu istri. Bagi yang wanita telah berumah tangga, istri. Kuning singkatan istri. Istri, istana suami, tempat raja istirahat. Kalau ibu sebagai istri tidak siap sebagai tempat istirahat, di luar banyak fast food. Istri-istri siap cuma siap saji di sisi nu masih calek.
nyawane cuma buka kaki bangawan wah dipisahke di pangarane jadi yang cerok tuh ada nih gitu ini asal sumber ketek pasti ada. Oke. Maka dengan demikian konstruksi fisikal kita dalam proses bereksistensi adalah pemenuhan hasrat biologis. Penting, ada nafsu di dalamnya, namanya manusia. Ada yang mengatakan manusia kemudian disingkat menjadi bahasa Inggris menjadi man, betul kan? Human man, maya atma nirwana, maya atma nirwana, maya fisikal kita, prakerti kita. Tapi kalau kita tenggelam sampai ke aspek alam prakerti, Bapak Ibu sekalian, kena maya Ariel masuk penjara. Makanya kita dengan tegas mengatakan matra separsa kontea sikusna suka kada agama payino nityam titiksa berata. Ketika sang ruh bersentuhan dengan badan, saat itulah Atma mengalami suka dan duka, panas dan dingin, derita dan bahagia. Tapi itu semua keberadaannya datang dan pergi. Bagi orang bijaksana tidak terpengaruh oleh hal itu. Saran kita yang perlu ragama yoga ke tengah alas itu berdelah ilagologi. Saya baru kemarin datang dari Samarinda, antara Balikpapan dengan Samarinda ada yang namanya Bukit Soeharto, gundul semua. Kalau manusia gundul di dunia akademik ciri profesor, tapi kalau alam gundul ciri akan banjir. Ya. Jadi di sini sentuhan ini suka dan duka, Bapak Ibu. Maka siapapun berbadan fisik akan kena dukanya. Tapi manfaatkan fisik tadi seperti saya katakan sebagai istana, maka penuhi aspek apa yang disebut dengan estetis, bernama perindah diri Anda. Ya, Ibu tadi dapat pujian sama Pak Bupati, Ibu Kepala Dinas. Ibu Kepala Dinas yang ayu aja, walaupun sudah berusia ya, gitu ya. Saya aja dengan panditesi juga di rumah berhias dengan cantik. Tapi kalau orang lain itu terlena, bukan urusan kita kan? Ya kan? Tapi tetap pada prinsip keajakan, rawat dengan benar sebagai istana Tuhan. Maka adbir gatrani sudya, tapi sing di penampilan doe gobang macam pesennya meong. Kembali ke kandungan isi, guru bilang konten. Konten ini menjadi sangat penting. Apa? Kita tidak hanya hadir Bapak Ibu dalam rangka pemenuhan hasrat biologis kita, mesti masuk ke wilayah hasrat psikolog. Mulai tahapannya estetis, etik kalau kita ingin berada. Tapi kalau hanya urusan psikologis, kepuasan batin dan sebagainya, mesti harus ditingkatkan lagi, bicara tentang spiritual. Inilah bentuk religi. Maka disinilah konsep keseimbangannya. Fisik dirawat dengan benar, psikis kita niki Bapak Ibu sekalian ada 3 dimensi dalam psikologi: kognisi, konasi, emosi. Benar niki guru psikologi? Emosi dirawat dengan benar. Maka dalam konsep sista, pikiran dengan badan ada ego. Penting ada ego dalam rangka persaingan positif. Sama dengan tamas. Jangan dikatakan tamas itu salah, jelek, tidak. Malas artinya tamas, kegelapan artinya. Tapi yang malas ngotang somah timpal atau kan bagus itu. Iya kan? Kan tidak semua rajin itu satpam itu baik. Rajin di kantor misi dan barang pemerintah tak bagus kan? Itu veteran daya juangnya tinggi.
Iya kan? Dengan demikian di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya emosi, punya ego. Tapi hendaklah ego itu tidak berada di sini, tetap bertensisikan, moyong, beten, ya, karena komposisinya seperti itu. Maka ada istilah the polone, tai doen di sini. Iya kan? Nah dibasang kan. Kemudian sekat antara psikis dengan spirit, disitulah kena budi. Mana ada di sini? Budi, mana, paham, ego tetap. Makanya konsep ragam mecaru malu ini kompetensikannya benar malu. Ya kan? Maka Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita ketika menjadi pegawai pasti isi perut malu. Yakin apa kita? Keluar dulu, tapi kan disuruh mention terus urusan isi perut sering berubah. Mulai kita bicara tentang kepuasan batin, bicara kita masalah spiritual, nilai akhir kita spiritual Pak. Tapi yang guru terus terang ambil yang ada nasib gurunya kalau sugih dari konglomerat masih mungkin gitu. Asal sadar cita-cita kalau dari guru dor sugih sih mungkin. Ya, karena mengejar SK-nya pas-pasan. Saya sih udah selamat deh dari disulingnya kadang sesayo, kadang sesari, tolong. Mungkin saya Bapak Ibu sedikitnya 1 juta gitu. Tapi bukan orientasi. Kalau diberikan juga tidak nolak. Berikan orang lain berbuat amal kebajikan. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, disinilah physical contract kita di psikis. Ya maka dikatakan ketika bicara ego kita bicara emotional quotient, kecerdasan emosi. Yang sih masih luang emosi tidak bagus, rasa memang. Tapi tidak semua diselesaikan dengan rasa. Karena rasa itu menjadi relatif sekali. Kalau rasa lidah, bagi yang suka asin sebanyak apapun diisi garam penuh kuangan dia. Ya, ada takaran yang sah, yang jelas tentang sebuah emosi seseorang. Nah, kalau sensitif, melankolis, sentimental itu jadi orang parah, ulu-ulu keragam. Maka Bapak Ibu kalau bicara masalah ideal, 2 kali apapun ulu-ulu ketipal bergaul dengan yang jahat sia-sia juga. Wanten wong gunung mante sileranur tikang durjana, ada 2 kali bergaul ada jahat, ulu-ulu ke bahaya, bisa masuk LP kan terlalu kasihan. Maka konsep nanti ke bawah babu, kalau kita ingin aman, Pak Wayan punya resep ini, aman administrasi, aman penggunaannya, aman lingkungan. Yang duman dari dia memang duman ketipal sing yut, tapi jangan berpolusi. Ya, kalau dia Islam berarti janganlah bersekutuan dalam rangka membangun ketidakbajik. Nah, itu bersekutu tapi ngengem lah, masih korupsi berjemaah ya, bersama-sama itu. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, konsep intelijensia quotient menjadi sangat penting. Maka disinilah apa yang disebut dengan kognisi kita, standarnya penting. Tapi aspek emosi perlu dipelihara pula, tidak bisa tidak. Maka sekarang kan jadi manusia intelek yang penting, mengejar penting, emosi penting, intelek penting, kebijaksanaan penting, spiritual penting. Karena manusia memang dibentuk melalui konstruksi ramuan formula yang memang harus dihidupkan satu persatu. Kalau tidak normal gitu. Tidak normal. Maka sista yang dimaksud di sini adalah orang ahli, adalah bagaimana dia menggunakan modalnya. Saya sering sebut modal, kalau teori Bourdieu disebut dengan kapital. Kapital emosinya, kapital intelektualnya, dan kapital spiritualnya. Ini harus berada dalam kondisi keseimbangan. Kenapa kita penting spiritual?
yang mengejawantah melalui suaranya budi. Nah, makanya tadi dia kalau dia dulu kayaknya nggak ada baca ini budi, belakangan jauh ke belakang baru ini budi. Kenapa budi? Kenapa tidak Iwan yang pertama? Ini budi, bukan ini Iwan. Nanti Iwan adik budi, Wati kakak budi ya. Karena budi itu dikata budi di Sanskrit kita dioyona pracodaya samadhi. Kata di itu adalah pencerahan, enlightenment. Dan dalam bahasa tutur kita disebut dengan atutur, consciousness, kesadaran. Maka dengan demikian orang yang dikatakan memiliki profesionalitas untuk mewujudkan profesionalisme adalah di dalamnya ada campuran emosinya, inteleknya, dan ada pencerahannya. Sekarang kan dua intelek kan memboyel gitu. Ampurayan kita tidak ingin dua inteleknya memboyel, kadang-kadang betara, saya ada kita. Bahasa Tuhan bukanlah apa-apa, manusia mengapa-ngapain demi kepentingan apa-apa gitu ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, dalam konsep sistem inilah dalam konsep keseimbangan. Maka pantas sampai makin kalau Bapak makin hadapan kita ideolnya kan alokasi berteori, tapi ketika dihadapkan mengelola uang, misalnya pos ini Bapak liu sehingga di kepala sekolah daerah selatan karena takut bisa ngelola, ngecerdas administrasi tadi, aman administrasinya tidak dipahami ya, aman penggunaan mesin tawang bisa menjok ini ya. Makanya kita diajak untuk serius meneliti, kemudian mendalami apa yang menjadi pegangan-pegangan di dalamnya. Kacar makin Bapak Ibu dibenahi bukan misi tipis, konek benar atau pertanggung jawabannya hidupan lain, maka rawan. Apalagi digunakan dengan cara-cara yang tidak benar, administrasinya potong, ampurayan mungkin. Satu kebohongan dilakukan akan muncul kebohongan-kebohongan baru. Di sebuah atas masalah, maka ingatkan petara hijau ya belek. Mulai berpikir, nak lemang kamu hitam. Gogodan hijau kadang ngerangsuk, udah kalengnya kadang ngajak lagi ke situ. Nah manusia dua kali selalu mengkambing hitamkan yang lain. Tidak pernah jujur kita dengan diri kita. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kapital ini menjadi satu syarat yang paling mutlak dalam kehidupan kita. Emosi, intelek, dan spirit. Maka jadi sulitnya harus kasih sayang. Kadang-kadang bisa dimanfaatkan kasih sayang kita oleh umat di bengkung-bengkung. Apalagi dari sulingin pedagang Banten yang aku tiwas maka dia dong cahnya dia. Iya kan, mobilnya Mercy kan gitu. Ngomong aku sebelah pipis kan berat ya. Makanya saya dalam hal itu saya nggak jual Banten sendiri yang ngeleneng Banten apa aja kalau keleneng apa. Kenapa? Terkait dengan dunia material selalu dua hukumnya, matra, separsa, kontea. Ketika bersentuh dengan dunia materi itu mereka. Makanya pipis terutama tuh Bapak terlalu udah kalau itu. Kalau goyang ganjeng, kalau kebun, seri sedana, lama luwung ban atau seri sedana gitu. Lama sebut pipis sama berjudi semakin liunan manuntung car kebun nih kebun, semakin berkubang dilumpur semakin monotan ya kan. Kalau goyangannya pes gelah agak liu makacang orang sudah di sini no operasinya goyangannya enggak. Jadi ini fakta yang terjadi Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian kembali pada nyepi mulaksari self understanding. Nyepi ini bukan berarti iraga yang ada aktivitas,
aktivitas semua dibawa ke dalam, aktivitas semua dibuat jadi kita mau mulai ke sunyi. Timingnya udah tepat, kemarin 21 udah tepat sekali timingnya, karena 21 Maret tepat matahari di Khatulistiwa, 21 Juni titik balik utara, 21 September kembali di Khatulistiwa menuju selatan, 21 Desember tepat di titik balik selatan. Maka 21, 12 kemarin kan dikatakan penanggalan maya kita akan kiamat. Padahal itu adalah titik tergelapnya dunia. Ya. Nanti masuk di kepitu, dahulu kita berada di barat daya. Pada saat itulah Rudra Dewa berkuasa, maka disitulah ada Siwaratri untuk mengenalkan diri kita pada saat ini. Itu siklus alam astrologi seperti itu. Nanti setelah kedas Waisaka, disinilah kita mulai beraktivitas. Maka saya katakan setiap tahun kita telah mengalami proses-proses penyucian. Maka Dharma Santri ini adalah kebutuhan bagi setiap manusia, bukan hanya setiap tahun, tapi setiap hari, setiap detik. Karena ada yang saat ini bekerja tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Di sana ada kebohongan, ada tekanan. Apalagi menjadi bawah sedang si pipes diajak untuk mengamankan pimpinan. Anak buah pengang mereka yang sangat militansi. Pengeluaran apa moni gitu. Akhirnya semua merek up naik. Di merek up semua. Ini pernah dimone-mone paman lalu tulisan gitu. Ada pemeriksaan tidak layak, maka tinggal soal harga jeblos ke penjara dong. Padahal bukan karena kesalahan daripada anak buah itu sendiri, karena banyak tekanan. Mungkin penampilan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi aman administrasi, aman lingkungan, aman penggunaannya. Sederhana semua, tapi prakteknya yang berat. Oleh sebab itu, bagaimana pengguna itu bisa aman ketika logo ahamkara itu kita eliminasi. Kemudian pimpinan berlaku kasih sayang pada anak buah agar tidak dijerumuskan. Makanya pujanya itu sederhana sekali. Ketika menghadap Tuhan ada dua permohonan maaf sama Tuhan. Pimpinan itu dibeleleng kanti memudra, kanti aja ini kenapa ini? Pada mulut sasu dadi semangkung dan memudra klepak di mana? Yang berada sulingnya sih memudra gitu. Dan nanti saya bulanan saya ngumpet nanti di sini di bagian ini. Kenapa sih dibeleleng sama ada sulingnya gitu? Kenapa angkayan dan sulingnya hati sih main gitu? Padahal saya tidak pernah merasa jadi artis kok kan? Makanya konsep tadi nikah apa? Sebagai kita umat ini kembali kepada tupoksi dengan benar, kita puja pengastawan. Pertama, kesama swamam mahadewa sarwa prani itangkara. Irama itu menurun, itu kesah akhiri mama material yang ada dalam diri kita. Kalau sudah kesah ini artinya akhir, moksa itu momo dan kesah itu akhir, lingkaran kita kan A dan kesah, maka lingkaran yang tidak habis-habis disebut aksa malah. Jadi akhiri semua kepemilikan yang ada, terutama yang ada pada diri hamba, kesama swamam Mahadewa sarwa prani itangkara. Maka ketika kita sudah hapuskan ego kita, saat itu kita akan bisa menerima eksistensi orang lain sama dengan diri kita. Papoham papokarmaham. Di situ kita menyadari diri kita. Terakhir nanti mangku setelah semua doa selesai, kesama swamam jagat nata sarwa pape nirantaram sarwa karya sidam devi. Pertama permohonan maaf, yang kedua permohonan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa.
Namun kenten kan bumi amat lamun nu ego gelik mengelengkan kesamo suamo mau dewa belur tidak menjiwai sih. Maka disinilah kesama suama, kesah lepaskan semua ikatan. Karena permasalahan dunia ini sederhana, pelebihnya mereka menghargai yang lain sederhana. Tapi kalau ego kita besar, semua kita pelintir, semua kita politisasi, yang kecil pun menjadi besar. Maka terkait dengan profesionalisasi ini, yang pentingkan dan yang kita harapkan semua adalah soft skill ini, rendah hati. Padahal di sana kewosan melihat di atas, ayo takah gati, subah mimbar, biar di sini. Padahal yang tadi lebih baik luung berdeng ceramah mencucuk itu paling bagus itu gesturnya kelihatan. Walaupun potongannya Charles, mana Charles sing mau bangkit, maka sing sakit pinggang ini bangkitnya sing dulu. Kita lebih care, tapi kalau duduk begini hanya tangan yang gerak, kaki ngoyong, gitu. Ya. Bikinlah Bapak Ibu sekalian, yang paling penting kasih sayang ini. Karena adanya reproduksi identitas di era global ini menyebabkan kita satu sama lain saling membantu. Karena ada kepentingan ego sektor. Maka jangan guru mungkin sebagai hal yang paling penting digugu ditiru. Kalau Jawa bilang yang gugu dan ditiru, padahal yang guru kan berat artinya. Ya, tentu ini akan keluar dari level apa yang kita harapkan. Tapi Malik Bapak Ibu sekalian, kekuatan kita terletak pada di 3 dimensi segitiga sama sisi. Dewa angga guru, Sida angga guru, Manawa angga guru. Kita akan mengalami proses demikian Pak. Manawa angga guru titik menjadi Sida angga guru. Sida itu sukses, baru mana Dewa angga guru. Kita kan semua menjadi tuan dalam pertanyaan guru nanti begini pasti ya. Maka ini dia Manawa Sida Dewa. Maka dia buka tadi Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Satsat Param Brahma Tasmai Sri Gurawe Nama. Karena titik tolak keselamatan dunia terletak pada huruf itu sendiri. Beberapa mitologi di sumber-sumber literal kita menyatakan bahwa kalau dunia ini ingin selamat, di mana manusia dapat membangun karakternya yang bijak, ide berdari dedun tadi guru mengejar. Tari suara jadi guru ning Balai Agung menjadi Sangyang Ramadesa. Petara Mahadewa dari guru ning di penataran ngajin menusane sarwa keterampilan. Rabin idane betagi seri sedana ngajin wong pawestri. Jadi kita semua Tuhan dalam rangka apa? Beliau hadir memanifest diri untuk mengajar umat manusia mande bumi ini puniki manado swarga. Jadi sista cara sista ya acarya sista cara tradisi kebijaksanaan acara ini tradisi memang harus mulai terlembaga di dalam kehidupan kita, lebih-lebih di sekolah. Namun yang tidak kalah penting memang di rumah tangga yang di Bapak Ibu. Yang jelas ini kan ibu di sekolah kan bapak ini menerima proses dari pendidikan di dalam rumah. Makanya menjalin hubungan profesional dengan orang tua menjadi penting Pak. Karena mungkin kerasin murid-muridnya laporan ke drama sing kerasin mereka ngejar target, apalagi kelulusan namun sing cuman sekian kelulusan kepala sekolah pindah gitu. Akhirnya terpaksa guru ikut ujian. Diki kata enggak? Asal sebut geremang-geremang antara ya dan tidak.
Lah adine muridnya sing lulus kan ada target, apalagi kelas favorit kan, sekolah favorit harus sekian. Mulai kenapa orang lebih mementingkan intelektualitas, bukan soft skill, hanya hard skill. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, inilah menjadi renungan kita, ya. Carya Sista adalah sebuah ide, kalau boleh dikatakan visioner sekali, tapi misinya seperti apa? Mulai, karena itu sebelum Pak Ibu sekalian saling jejang sama-sama guru ini, sebelum kita memberdayakan orang lain, dan dirangka sarang sami hidup ini. Terasa padahal jadi laksan kemantar mau bercanda. Pak Wayak kan nampun gurun ya, mewarahkannya ribuan mulai yang gurun warah yang rangka, kan tak bener itu. Tapi karena kapasitasnya mau berucap, jadi sampai umur disembunyikan, yang benarnya kontek dan disulingnya gitu. Nah sedang teman lali udah disulingnya. Tapi justru kita harus bersyukur ketika sedang kuat-kuatnya kita bisa jadi sulingnya, liu kita potong rem-rem keinginan duniawi, ambisi untuk jadi rektor yang mungkin akhirnya kan kurang kesaing lagi satu gitu kan. Tapi tentu hidup tidak semudah itu, sulingnya lenang, sakit hati nak biasa tuh. Kenapa? Ketika pesaing hilang di tempat lain kita akan dijadikan pesaing. Tapi kita nggak pernah menjadi pesaing, maunya kita menjadi pesanding. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penyanding. Nian pernah jadi pimpinan dah mana iri hati, sederhana aja berpikir. Air mengalir tidak bisa dipotong, kalaupun dibendung volumenya akan sama keluar usai bobol bendungan itu. Maka kembali hidup bersyukur. Tapi bukan jarinya karma hidup bersyukur agama campur masyarakat dibilang begitu ketika kita meraih sukses. Tapi yang jelas dalam konsep agama Hindu, mari arsiteki hidup kita melalui karma-karma yang baik. Satu ketika dia akan berbuah. Tidak akan mungkin kita menikmati buah yang manis kalau kita tidak pernah menanam buah itu. Jadi yang kira demikian Bapak Ibu sekalian, mana boleh kita melakukan dialog yang panjang, yang tidak berstruktur memberikan, karena kita bukan seminar. Nah, dia comot diambil kalau seminar, ya boleh kuning kan? Baca Inggris, mirip mungkin wenten saur kita ken, yang tidak sering berdialog, ngaluh halus tak kena dialog, kan? Sama-sama seprofesi, mungkin Bapak yang bisa lebih banyak tahu dari dia, lihat dari segi usia, hanya kapasitas mantan jadi sulit. Namun walaupun demikian, kita akan coba tanggapi satu persatu di antara yang akan mengajukan pertanyaan tersebut. Jadi kira demikian. Terima kasih.